Kenapa Allah pilih-pilih dalam memberi hidayah? Berarti Allah adil. Hati-hati ngomong gini ya. Ini bisa kafir ngomong gini. Jangan pernah bilang Allah nggak adil. Kafir. Yang bilang Allah tidak adil, kafir, mengingkari satu nama Allah, satu huruf di Quran, ingkar, kafir. Ustadz yang nyampein sahih sudah. Masa Ustadz salah? Dulu saya mengkritisi salah satu lembaga besar di Indonesia. Apa kata mereka? Masa lembaga ini salah? Gitu ngomongnya. Ya sudah, kita nggak datang lagi ke situ, karena dia nggak akan terima. Percuma kita ngajarin di situ, ya, manfaatnya tidak diserap. Jadi ini sahih menurut siapa? Pengarang kitab sahih siapa? Bukhari, Muslim. Imam Bukhari bermazhab nggak? Ya, Imam Subki mengatakan Imam Bukhari bermazhab Syafi'i, tapi Ibnul Farwa mengatakan mazhabnya Hanbali. Berarti orang mazhab tetap mengakui dan mengatakan Imam Bukhari itu ikut mazhab. Level Bukhari aja bermazhab. Bermazhab itu sederhana Pak, bukan ngikutin ajaran imam, tetapi berguru. Sudah berguru belum? Kalau sudah berguru berarti bermazhab. Kalau ada yang bilang dia berguru punya ustadz terus bilang nggak boleh bermazhab, berarti mazhab dia mazhab tanpa nama. Benarkah langsung ke hadis sahih? Hadis sahih ada yang boleh diamalkan, ada yang tidak, ada yang haram diamalkan. Ya, tadi siang kita bahas di masjid apa itu Ustaz? An-Nur ya. Ya. Ada hadis sahih haram diamalkan Pak. Apa itu? Hadis sahabat Nabi nikah mut'ah, nikah kontrak. Ada yang berani ngamalin? Sahih Bukhari loh Pak ya. Hadisnya dihapus di hadis Muslim. Apalagi di Masjid Firdaus kita contohkan malam tadi, Nabi pernah menikah dengan Zainab binti Jahash tanpa wali, tanpa saksi. Ada yang berani ngamalin? Kalau ya, kasih anaknya ke saya. Ya? Mau? Paling-paling nanti ditendang ya. Apa isi dari buku Majmu' Syarif boleh diamalkan? Ya, Majmu' Syarif kumpulan zikir itu ya. Majmu' Syarif boleh diamalkan kecuali hadis-hadisnya. Ya, zikirnya boleh diamalkan, tapi hadis-hadisnya banyak yang palsu. Jadi ambil zikirnya, buang hadisnya. Yang sahih hadisnya cuma beberapa. Contohnya, Qul huwallahu ahad sulusul Quran. Baca Qul huwallahu ahad sama dengan sepertiga Quran, ada di Bukhari, ada di Muslim. Tapi kalimat berikutnya, membaca sekian kali maka apalanya begini begitu, ternyata hadisnya sudah. Jadi kita harus bijak mana yang sahihnya, mana yang tidak sahihnya. Di situ ada ayat 5, benar ya? Ayat 7. Ya, saya masa kecil pernah lihat itu buku. Pernah pegang dan pernah baca. Wanita bolehkah pakai parfum? Nah, ada namanya tib, ada namanya utur. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sama. Salah itu ya, yang benar itu parfum beda dengan minyak sinyong-nyong itu ya. Hadis membolehkan perempuan pakai tib, artinya parfum untuk deodoran, ada. Hadis riwayat Nasa'i, hadisnya sahih. Kitab yang kelima, hadisnya sahih. Tibun nisa, parfum perempuan, ma zahara launuhu wa khafiya rihuhu, yang warnanya jelas tapi baunya halus. Jadi aromanya halus, enggak 5 meter masih kecium sama kita, nanti kebayang sama kita yang di balik baju itu ya. Jangan. Yang dikasih itu badan, jangan baju, badan. Itu untuk deodoran. Apa dalilnya? Dalam hadis Sahih Muslim, Aisyah ngambil kain, dulu belum ada tisu Pak, kain yang lembut, lalu ditaruh di situ misik, beliau taruh di sini. Tapi misik tertentu yang dijadikan untuk berbedak.
Sehingga ketika Nabi, mohon maaf, mencium Sayyidatuna Aisyah, Nabi mencium bau harum, gitu ya. Dan orang akan rindu dengan bau kekasihnya, parfum kekasihnya, insya Allah. Jadi boleh. Yang haram itu utur itu dipakai di sini 10 meter masih kecium Pak. Itu baunya para pezina di masa Nabi ya. Jadi bedakan utur dengan ti. Bagaimana status hadis atau dalil berbeda, apa harus dibid'ahkan? Enggak lah ya. Ciri-ciri sesuatu amalan tidak bid'ah diperdebatkan oleh ulama. Kalau udah ada kata sepakat, baru dia benar-benar bid'ah. Jadi selama ada ulama masih beda pendapat, maka dia belum bid'ah. Berarti masih ada dalilnya. Cuma dalilnya nyampe ke sebagian orang, tidak diterima oleh sebagian yang lain. Ingat-ingat semua ya. Contoh, saya tidak suka yasinan, tapi ternyata teman saya suka yasinan, ahli hadis, tamatan Al-Azhar. Akan buruk sangka, masa tamatan Al-Azhar nggak tahu? Begitu cara mikirnya. Mungkin dia pernah belajar ada hadisnya. Husnuzan kita. Jadi kalau masih diperdebatkan, itu belum bid'ah, belum final Pak. Yang pasti masuk neraka itu disepakati bid'ahnya. Contoh, subuh 2 rakaat, kerajinan sholatnya 3 rakaat. Status hadis bendera Nabi semuanya dhaif kecuali hadis yang disebutkan mengenai hadis Ali. Ali ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bahwa Nabi SAW nanya, besok saya akan berikan raya buat orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, jihad fisabilillah. Semuanya malam itu pada berzikir, pada berdoa, semoga kami. Tapi ternyata besok pagi tidak ada satupun. Akhirnya Nabi nanya, aina Ali? Jadi saf belakang itu, di belakang Nabi itu empat ruas. Gak ada yang berani duduk di situ kecuali Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Di bab Ali udah gak ada orang. Maka Nabi nanya, aina Ali? Di mana Mas Ali? Mana Mas Ali? Akhirnya orang bilang, sakit wahai Rasulullah. Akhirnya Nabi datang, di riwayat lain Ali dibawa. Nah ini ruqyah juga Pak, ini ruqyah juga, tapi nggak ada baca-baca. Nabi sembur, keluar air ludahnya kena matanya, langsung matanya yang sakit nggak bisa buka sembuh. Itu ruqyah juga, nggak ada baca-baca. Syirik nggak tuh? Kalau ruqyah harus baca-baca keras, itu Nabi syirik tuh. Hadis Sahih Muslim. Berani bilang itu? Ya. Nanti gak kasih syafaat sama Rasulullah SAW. Sembuh Pak langsung. Ya. Ini bukan khusus buat Nabi, bisa untuk semua orang, tapi harus tahu ilmunya. Cuma itu Pak, lalu Nabi kasih raya, tapi tidak tertulis di situ kalimat apa-apa. Hadis yang menyebutkan raya ada kalimat la ilaha illallah, itu hadisnya dhaif riwayat Tabrani. Hanya dipakai saat perang, tidak boleh dipakai saat hari raya atau lagi aksi damai, kecuali jadi seni, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa ya. Jadi kalau pertanyaannya hadis ya, saya jujur aja ya. Tapi saya suka pakai kopiah yang ada la ilaha illallah itu. Ya, kemarin topi yang dikasih oleh teman Raja Doa kemarin ya. Kenapa Allah pilih-pilih dalam memberi hidayah? Berarti Allah adil. Hati-hati ngomong gini ya. Ini bisa kafir ngomong gini. Jangan pernah bilang Allah nggak adil. Kafir. Yang bilang Allah tidak adil, kafir, mengingkari satu nama Allah, satu huruf di Quran, ingkar, kafir. Hati ya. Ini nggak benar ini. Ana 'inda dhanni 'abdi. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis qudsi, hadis sahih. Aku menurut persangkaan hambaku. Antum kira Allah tidak adil, nanti sampai mati tidak akan merasakan keadilan Allah. Baik pun tidak merasa Allah adil. Hati-hati, itu kebanyakan nonton sinetron itu. Apa hukum demo 212? Bukan demo ya, aksi. Kata orang Salafi, Indonesia hancur karena banyak pelaku bid'ah. Kok nyampe ke Salafi ya? Apa hukum demo aksi ya? 212 di sana kita jawabnya pakai satu aja, innamal a'malu binniyat. Apa niatnya?
Niatnya mau syiar, mau bersatu, wah bagus itu. Fa'aslihu baina akhawaikum, maka islahlah sesama sahabatmu, saudaramu. Tapi kan pasti ada yang niatnya tidak sahih di situ. Ciri-ciri niatnya nggak benar, kalau dikritik marah Pak. Langsung menyerang siapa yang mengkritiknya. Nah itu namanya niatnya nggak benar. Jadi niatnya baru hura-hura, ya. Boleh aja kok. Ya, ngumpul-ngumpul doang boleh. Orang tiap malam tahun baru ngumpul-ngumpul nggak dibid'ahin, malah repot sama orang yang sholawatannya. 212 ngapain? Ceramah. Ya, cuma sayangnya ya itulah. Kata orang Salafi, Indonesia hancur karena banyak pelaku bid'ah. Di Amerika nggak ada pelaku bid'ah, nggak hancur-hancur tuh ya. Nah, bahasan bid'ah kita sudah bahas tadi sore di masjid Jami'atuz Zahidin. Silakan lihat hasil rekamannya ya. Ada sahabat kita yang merekam tadi. Itu satu jam saya bicara tentang bid'ah. Silakan diistifadah, ambil faedahnya. Kalau benar ambil, kalau salah buang. Bagaimana mengqadha salat yang dulu ditinggalkan? Hukumnya, nah ini Imam Ahmad, murid Imam Syafi'i, mengatakan orang yang meninggalkan salat lalu dia tobat, dia tidak usah mengqadha. Kenapa? Hukumnya dia kafir. Meninggalkan salat kafir. Dalilnya hadis dari Ahmad dan Muslim, ma bainana wa bainal musyrikin as-salat, antara kita dan orang musyrik atau kafir as-salat. Maka menurut Imam Ahmad, orang tidak salat kafir, maka tidak wajib. Nah, man taba, ya, siapa yang bertobat, kaman la zanbalah, seperti orang yang tidak berdosa. Begitu menurut Imam Ahmad, ya. Tapi gurunya Imam Syafi'i lebih cerdas. Apa kata Imam Syafi'i? Cek dulu, dia tidak sholat karena meyakini sholat itu tidak wajib atau karena malas. Kalau yang pertama karena meyakini tidak wajib, main-main dengan agama, kafir. Kalau dia malas tapi tidak menolak kewajiban, fasik. Maka yang fasik secara ilmu fikih berat, wajib diqadha. Tapi secara ilmu akidah ringan, dia belum kafir. Nah, antum yang hadir ini melihat dari sisi mana? Yang berat akidah atau fikih? Akidah. Imam Syafi'i bijak, apa kata beliau? Orang ini masih muslim tapi fasik, maka wajib mengqadha. Jangankan itu Pak, Nabi sholat 2 rakaat, sholat fajar diqadha ketinggalan. Sholat witir diqadha sama Nabi. Sholat rawatib zuhur ketinggalan diqadha sama Nabi. Masa yang wajib nggak diqadha? Ya. Orang ninggalin ketiduran wajib qadha nggak? Apalagi yang sengaja. Maka Imam Syafi'i berat Pak dalam fikih, tapi ringan dalam akidah. Pilih dikafirkan atau difasikkan? Nah, kafir Pak. Takut dikafirkan atau takut banyak sholat? Takut dikafirkan berarti bagus ya. Kalau takut banyak sholat berarti pemalas. Apakah kalau buat status Facebook nyindir orang berdosa? Dosa. Imam Syafi'i mengatakan, jadi ada orang mengkritik beliau depan khalayak begini. Apa kata beliau? Jika Anda mengkritisiku, menasihatiku depan orang, jangan salahkan aku jika aku berat untuk menerimanya. Itu ada di diwannya, itu terjemahannya. Fala talumanni, jangan kamu cela aku jika aku tidak menerimanya. Kenapa? Malu di depan orang. Manusiawi Pak, manusiawi. Senang nggak dipermalukan depan orang? Maka nanti kalau ada ustadz baca hadis palsu di sini, tolong pengurus pakai slide atau panggil ustadz, kasih tahu di dalam aja, berdua aja, jangan ada orang lain. Ya, ustadz mohon maaf, jangan-jangan saya yang salah atau ustadz yang salah. Nah, gitu. Ada caranya. Ada caranya. Yang nggak benar, ustadz sorry, ente agen hadis palsu ya. Oh, bisa-bisa mic ini melayang semua ya. Jadi kalau mau nyindir, jangan nyindir ya.
Orang yang suka nyindir biasanya merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Hadis perintah berbekam, hadisnya sahih. Saat Rasulullah naik ke langit ke-7, itu ada di Abu Dawud ya. Tapi yang naik ke langit ke-7 itu saya belum teliti. Abu Dawud tidak mengomentarinya, berarti hadisnya saleh, bagus ya. Namun bekam itu bukan dari Nabi. Bekam itu berasal dari India, diadopsi oleh Rasulullah, lalu dibenarkan oleh Jibril alaihissalam. Maka saya sebelum berangkat ke sini kemarin saya bekam, Pak. Alhamdulillah, walaupun sudah kajian berkali-kali, ini alhamdulillah lelahnya hilang aja ya. Sebentar rehat hilang lagi. Ada penyakit yang nggak bisa hilang pakai obat, Pak. Kalau kasih obat malah merusak liver dan ginjal. Dan itu hanya bisa sembuh dengan mengeluarkan darahnya pakai bekam. Itu khusus orang Sumatera yang suka makan gajebo. Antum bukan sunat lagi, wajib bekam. Ya, silakan Nabi Duafa buka klinik bekam ya, biar pada sehat-sehat di bapak-bapak ini. Ciri-cirinya apa, Pak? Sering punggung kaku, terus kepala bagian belakang berat. Itu kan pengalaman saya. Jadi ini saya bukan cerita sebagai dokter, saya dokter doang, Pak, bukan dokternya. Ini pengalaman, setiap bekam ringan. Karena darah itu nggak menghambat pembuluh darah. Ini kalau dibiarkan naik ke kepala, nanti kepalanya kan darahnya mau menembus terus. Dia menembus terus, tapi udah jadi plak. Lama-lama darahnya mau menembus, pecah, jadilah stroke. Kalau pecahnya parah nggak bisa baikan. Tapi kalau cuma pecah ringan bisa tumbuh lagi, maka ada orang stroke bisa sembuh. Itu kata teman saya dokter ya. Saya taklid dalam bab itu. Sahih apa nih? Allah menjamin masuk surga bagi yang mau sholat jamaah. Hadisnya tidak ada ya. Yang ada itu cuma begini. Man shallal bardain dakhalal jannah. Siapa yang menjaga sholat dua yang dingin itu bisa asar, bisa isya, yang pasti subuh. Yang diperdebatkan antara isya dan asar, ya, berjamaah, dakhalal jannah, pasti masuk surga, walaupun nanti mampir-mampir dulu ke neraka. Ya. Hadis ini Sahih Muslim mengenai fadlu salatil asar, keutamaan salat asar ada dalam Sahih Muslim. Mazal, gimana? Saya berkorban. Mengapa orang salafi lagi ya, selalu menyalahkan ini pada dendam salafi ya? Buang rasa dendam ya, nggak usah dendam lah, capek kita. Selalu menyalahkan amalan ahli sunnah ya, salafi juga ngaku ahli sunnah kok. Ini yang membuat umat jadi bingung. Makanya ngaji sama Ustaz Alnaf nggak akan bingung ya. Yang mungkin di sini itu Ustaz Alnaf dan teman-teman lulusan Azhar. Saya jamin mereka akidahnya nyambung kepada Rasulullah, fikihnya nyambung kepada ulama salaf, rohaninya pun lembut selembut mereka, pewaris mereka insya Allah ya. Gak akan bingung. Orang yang ngajinya lewat TV, saya jamin bingungnya setiap hari. Orang yang ngaji lewat TV, Pak, kalau keluar masjid tenang, tapi pas masuk masjid mulai kepalanya nggak enak. Nah ini ciri-ciri antum lagi tersesat gitu ya. Ahli bidah, imam bidah. Kalau antum masih begitu, itu lagi tersesat. Nah, semoga Allah kasih hidayah. Ya, bergurulah seperti guru-guru imam-imam terdahulu. Sebenarnya salafi banyak yang baik ya, cuma mungkin akhlaknya sebagian yang perbaiki. Apa buku Riyadhus Shalihin? Ada dua yang mensyarah. Ya, buku Riyadhus Shalihin banyak yang mensyarah per zaman. Cari yang nggak ada syarahnya aja, karena syarahnya banyak yang nggak benar juga. Ada satu syarah dari Syekh Albani. Tapi apa kata Syekh Albani? Imam Nawawi pengarang Riyadhus Shalihin tidak belajar akidah. Albani bilang begitu ya. Semoga Allah mengampuni Syekh Albani dan menutup aibnya. Nanti kalau dia ketemu Imam Nawawi hari kiamat, saya nggak tahu betapa marahnya Imam Nawawi. Imam Nawawi akidahnya nyambung ke Nabi, hadisnya nyambung ke Nabi, fikihnya nyambung ke Nabi. Yang tidak tahu itu berarti nggak baca sejarah. Itu ada ya, tahqiq dan diterjemahkan. Itu kitab yang paling aneh yang saya baca dari karya-karya Syekh Albani. Berani dia bilang itu, Pak. Cuma karena beda,
Imam Nawawi itu akidahnya Ahlussunnah manhaj Asy'ari. Syekh Albani menganggap Asy'ari itu sesat kecuali di akhir hayatnya. Sesudah salat fardu, afdalnya berdoa sendiri apakah berdoa secara berjamaah? Tidak ada riwayat yang menyebutkan bersama atau berjamaah. Riwayatnya di Tirmizi cuma afdalud doa ba'da kulli maktubah itu ya. Bukan gitu hadisnya. Ayu doa afdal, doa yang bagaimana yang afdal, yang mana, waktu kapan yang afdal? Dijawab oleh Nabi dua. Satu akhir malam, yang kedua setelah sholat fardu. Tidak disebutkan berjamaah atau sendiri. Karena tidak disebutkan, jangan banyak tanya. Ya, nanti jadi bid'ah semua. Kenapa umat terdahulu rusak, hancur? Likasrati masailihim. Karena banyak tanya yang tidak penting. Tanya tuh yang bikin yakin. Ya. Jadi kalau ada imam ngasih bonus kita doa, masa mau ngaminin? Ya, terima aja Pak. Saya didoain sama beliau, saya senang sekali ya. Apakah setiap malam Jumat harus membaca surat Al-Kahfi? Setiap malam Jumat atau siang Jumat dianjurkan. Boleh surat apa aja ya. Tapi yang dianjurkan supaya tidak diganggu oleh Dajjal adalah baca Al-Kahfi ya. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Tadi bagaimana hukumnya kalau kita memilih baca surat dalam Quran? Imam Nawawi dalam kitab Azkar Nawawiyah mengatakan boleh mengkhususkan satu surat dibandingkan surat lain. Dalilnya dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, ada sahabat Nabi setiap selesai baca surat rakaat pertama langsung ditutup dengan Qul huwallahu ahad Allahu samad. Nanti rakaat kedua baca ayat, nanti ditutup dengan Qul huwallahu ahad. Dan ada sahabat yang dia sholat 11 rakaat semuanya Qul huwallahu ahad karena dia cinta. Ya. Itu bukan karena dia hafal, Pak. Kalau kita emang karena enggak hafal ya. Beda makom. Apa kata sahabat-sahabat Nabi? Kita laporkan ini bid'ah atau tidak, lapor ke Nabi. Laporkan ke Nabi pulang perang, ternyata yang begitu pemimpin, panglima perang. Sampai ke Nabi, Nabi bilang, Nabi qalbunya bersih, tapi tidak kasaf selalu, enggak bisa baca hati orang semua. Jadi enggak benar kalau ada mursyid tarekat bisa baca hati semua orang. Wali bisa baca hati semua, itu enggak benar, itu khurafat di kalangan teman-teman surau. Kita enggak mengkhurafatkan tarekatnya, Pak, mengkhurafatkan pemahaman orang, ya. Kita membolehkan bahkan menganjurkan itu. Nabi bilang apa? Salhu. Tanya dia, kenapa dia baca kulhu? Akhirnya balik lagi itu sahabat ke sahabat panglima perang. Akhirnya dijawab sama dia, inna fiha, di dalamnya ada sifatun min sifatillah, sifat dari sifat Allah. Fa inni uhibbuha, aku suka membacanya. Lalu disampaikan ke Nabi. Apa kata Nabi? A'limhu, kasih tahu ke dia. Fa innallaha yuhibbuh, Allah jatuh cinta kepadanya karena dia cinta kepada sifat-sifat dan asma Allah. Jadi ingin dapat cinta Allah, sering-sering menyebut nama Allah, Rahman, Rahim, Ahad ya. Jadi waliullah Pak langsung. Tak mesti jadi nabi dulu ya. Mereka saf berdasarkan bahu atau tumit. Saf itu bukan lebar begitu enggak. Saf itu sejajar dengan bahu sehingga kita berdiri enggak goyang. Lalu Nabi mengatakan apa? Sawwu sufufakum wa tarasu. Jadi lain. Tarasu artinya adalah dekatkan antara jari dengan jari, bukan nginjek. Dekatkan. Maka disebutkan itu, kami melihat ada sebagian orang menjepit ya, atau menempel. Tapi cuma sebagian lain enggak, cuma dekat aja, Pak. Dekat aja. Nah, itu yang sunnah ya, bukan jepit. Kalau jepit itu kita zalim. Teman kita sholatnya paling khusyuk karena dari awal takbir sampai assalamualaikum dia ingat kakiku dijepit. Apa hukum wanita bercadar? Bagus. Guru saya punya istri bercadar, punya putri bercadar. Itu guru-guru dari Suriah. Tapi guru-guru yang dari Indonesia rata-rata tidak bercadar istrinya ya. Jadi saya sudah biasa punya guru dan ustazah bercadar, nggak ada masalah. Pekanbaru banyak cadar ya? Enggak ada urusan teroris.
Cadar nggak ada urusan sama teroris. Ya. Tapi betul sebagian terorisme menggunakan cadar sebagai alat menyembunyikan dirinya. Nah, yang kita larang bukan cadarnya Pak, yang kita perbaiki ideologi terorisme. Maka selama masih ada ulama-ulama yang azhari, yang moderat ini, insya Allah aman. Akhwat-akhwat yang bercadar, tolong ngaji kepada tamatan Azhar yang moderat, yang ahli sunnahnya moderat. Insya Allah nggak jadi agen terorisme ya. Justru meneror hati kita, bikin jatuh cinta. Saya dengar ada hadis, semua amal yang tidak mengucapkan Bismillah, hadisnya maka terputus. Hadisnya dhaif tapi sudah naik jadi hasan li ghairihi, jadi bagus. Kenapa? Ada hadis lain, kullu amrin dzibalin la yubda bilhamdulillah, semua perkara penting tidak boleh dengan alhamdulillah, fahuwa ajzam, maka dia terputus. Ini maknanya sama dengan bismillah. Jadi riwayat semakna. Jadi hadisnya hasan li ghairihi, asalnya dhaif naik menjadi hasan. Terakhir, kitab suci Al-Quran cetakan belakangan terjemahannya banyak yang sudah diganti aulia. Wah ini kena WA ini ya. Mohon mencerahkan. Bapak ceklah dari tahun berapa terjemahan itu. Ternyata di Quran kata aulia lebih dari 20, lebih dari 30. Masing-masing ayat beda makna, bukan diganti. Ya? Bukan diganti. Ini sengaja orang nyebar fitnah di WA untuk memfitnah lajnah Quran yang dibiayai oleh pemerintah. Dari zaman dahulu mereka menjaga kesahihan Quran dan terjemahan Quran. Dari dulu saya teliti Pak, ya, dan mereka menerjemahkan kata aulia sesuai dengan ayatnya. Al-Maidah ayat 51, antara ayat 51 dengan sampai 7 ayat ke bawahnya, kata wali aulia di situ kadang-kadang berubah makna. Wali aulia artinya sama, waliullah artinya apa? Kekasih Allah. Ya? Pemimpin Allah atau kekasih Allah? Ala inna aulia Allah. Ya? Surat Yunus ayat 62. Diartikan pemimpin. Sesungguhnya pemimpin Allah. Enggak bisa. Harus terjemahkan sesuai dengan. Nah, jadi kalau ingin menerjemah, mentafsir, wajib belajar usul tafsir. Kalau enggak, apa kata Nabi? Ini hadis penutup. Hadis Tirmizi, hadis sahih. Man qala fil Quran bi ra'yihi, yang berkata, menjelaskan, berceramah, berkhutbah, men-share di WA, di Facebook tentang satu ayat dengan pendapatnya, dengan partai politiknya, dengan kecenderungan-cenderungan hawa nafsunya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, siap-siap kapling bersama Abu Jahal di neraka. Semoga kita tidak seperti itu. Semoga kita termasuk ahlus sunnah yang Allah ridhai. Yang hadir ini Allah beri syafaat Nabi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.